Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, pernahkah sahabat mengalami saat menanam ubi jalar, pas melakukan pemanenan, tiba-tiba ubi jalarnya meski subur, namun buahnya kecil-kecil, bahkan jarang-jarang, bahkan juga tidak berbuah? Salah satu penyebabnya adalah selain perlunya unsur hara yang terpenuhi dalam kita menanam ubi jalar, faktor terpenting adalah pemilihan dari bibit. Pemilihan bibit bisa kita lakukan dengan cara stek dan juga bisa kita lakukan dengan menggunakan ubi yang sudah tampak sangat baik ini. Namun, terkadang terkendala apabila kita melakukan penanaman ubi jalar melalui stek batang. Pengambilan stek tersebut tanpa kita lihat terlebih dahulu apakah stek batang yang kita ambil umbinya sudah ada isinya, ataukah umbinya besar, ataukah bahkan dari tanaman ubi jalar tersebut tidak ada umbinya lalu kita ambil steknya. Situ salah satu faktor utama sehingga saat kita menanam ubi jalar, pas kita panen umbinya tidak ada, bahkan mungkin hanya kecil dan jarang-jarang. Faktor lain juga disebabkan saat kita mengambil bibit atau dari stek tanaman ubi jalar tersebut, kita tidak tahu. Jadi stek bibit yang kita ambil, kita tidak mengetahui sudah berapa generasi stek tersebut dilakukan. Contoh misal, sahabat melakukan stek terhadap bibit ubi jalar yang sudah 20 sampai 30 kali generasi penyetekan. Di situ juga dapat berpengaruh terhadap tidak maksimalnya hasil dari panen ubi jalar tersebut. Nah, salah satu solusinya sahabat, apabila sahabat menemukan hal demikian kepada tanaman ubi jalar, di sini ada solusinya, yaitu dengan melakukan cara regenerasi terhadap bibit ubi jalar dengan melakukan pembibitan dari umbinya. Dan dalam memilih umbi yang akan kita kembangkan, kita harus memilih umbi yang betul-betul sempurna, tidak ada cacat, tidak ada bekas luka ataupun busuk ya. Pilih yang betul-betul sehat seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Sekarang saya akan melakukan cara melakukan semainya. Pertama-tama dari ubi jalar ini akan saya potong menjadi beberapa bagian. Cukup menjadi 3 bagian. Dan alhamdulillah dari saya melakukan pemanenan ubi jalar ini adalah ubi jalar yang berjenis ubi madu atau ubi cilembu. Di sini sudah saya biarkan dari awal pemanenan yang saya lakukan selama setengah bulan dan sudah mengeluarkan dari tunas-tunasnya. Nah, nanti dari potongan-potongan ini juga sahabat akan mengeluarkan tunas-tunas yang banyak. Dari tunas inilah nanti yang kita akan jadikan bibit agar supaya nanti bibit ubi jalar kita buahnya atau umbinya akan maksimal. Langsung saja akan saya lakukan penyemaiannya. Proses penyemaian saya cukup menggunakan pot-pot bekas ini sahabat ya. Masukkan saja dari tanah-tanahnya ini. Untuk media tanahnya bebas sahabat, intinya kita hanya untuk merangsang agar dari tunas ubi jalar ini lebih cepat perkembangannya atau pertumbuhannya. Sebelum kita masukkan ke media ini, terlebih dahulu sini saya siapkan dari abu pembakaran. Adapun tujuan memberikan ubi jalar yang sudah dipotong ini ditempelkan dari abu pembakaran ini adalah untuk mengantisipasi atau menangkal jangan sampai dari umbi yang kita potong ini terserang oleh virus ataupun jamur, karena
peran atau fungsi manfaat dari abu pembakaran ini adalah untuk membunuh jamur dan juga virus yang berada di dalam tanah. Contoh seperti demikian sudah diratakan. Baru langsung saja kita masukkan seperti ini. Lalu ditutup separuh. Cukup seperti ini contohnya. Selanjutnya disiram. Taburkan lagi abu dari pembakaran ini. Selama proses menunggu tumbuhnya tunas-tunas dari umbi ini, kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan kemana-mana sahabat, tetap simak ya video ini, karena nanti akan saya lihatkan hasil tumbuhnya. Sekarang sudah setengah bulan atau kurang lebih 15 hari. Dan sudah tumbuh mayoritas ya sahabat. Ini bahkan sudah memanjang, sudah menjalar. Nah, di sini ada sedikit yang mati. Nah, di 2 titik. Rupanya matinya ini saat saya melakukan persemaian oleh kucing saya. Maaf ya, diberaki. Akhirnya terjadi membusuk ini. Ini juga kesuburannya sedikit terganggu akibat dari kotoran kucing itu. Nah, selanjutnya saya akan lakukan cara penanamannya. Di sini saya menanam cukup menggunakan polybag karena saya menanam di sekitar pekarangan rumah. Di sini sudah saya siapkan untuk tempat penanamannya. Sementara menggunakan polybag karena memang tujuan saya pertama, selain saya melakukan penanaman, juga saya ingin memperbanyak dari stek batangnya. Karena ini yang saya tanam pertama namanya generasi pertama. Nanti setelah ditanam dan sudah menjalar banyak dari batang-batang ini, kita lakukan penyetikan, itu namanya generasi kedua dari bibit yang dari umbi. Oke, lanjut saya akan lakukan cara penanamannya. Pertama-tama kita lakukan penyiraman dulu terhadap media tanam, karena di tempat saya ini sedang musim panas. Oke, selanjutnya dari bibit ini akan saya ambil. Nah, ini contohnya, umbinya pun tidak busuk, masih tetap baik. Untuk mengambil bibitnya, kita potong sebagian, tetap kita bawa umbinya. Kita potong seperti ini juga. Nah, juga ini tetap kita sedikit ikut sertakan dari umbinya.
Karena ini terlalu panjang, bisa kita potong. Dan yang ini juga bisa kita jadikan bibit. Ini juga ini dipotong. Di sini saya dalam penanaman di polybag ini, dalam satu polybag cukup saya beri 2 titik. Namun dalam metode penanamannya ini saya gulung, bisa dilihat sahabat. Saya gulung. Tujuan penggulungan ini adalah agar nanti keluar perakaran yang banyak dari sisi batang stek ini yang kita masukkan ke dalam tanah. Oke, seperti ini. Seperti ini. Nanti insya Allah dengan metode ini, dari generasi bibit pertama insya Allah nanti akan berbuah atau berumbi lebat dan besar-besar. Sedangkan dari umbinya ini bisa kita taruh lagi nanti di media persemaian dan nanti akan mengeluarkan tunas juga kembali di sisi-sisi pinggirnya ini. Oke sahabat, sekian tutorial lengkap saya dari awal kita memilih atau mencari bibit yang berkualitas dari umbi hingga melakukan proses penanamannya. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya. Berkenan mohon di like, komen, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.